Ya, sahabat semua, ramai ini. Pak Jokowi kabarnya mau menuntut 4 tokoh atau 4 sosok terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Jadi, saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan setanah WhatsApp group. Di negeri plus 62 ini, yang ijazah aja bisa lebih viral dari konser Coldplay. Ini kita akhirnya sampai tiba di episode lanjutan dari sinetron kebangsaan kita. Saatnya ijazah bicara, tapi lewat kuasa hukum. Wah, kuasa hukumnya Joko Widodo tentu, Presiden ke-7. Yang katanya sudah 95% siap menggugat 4 orang yang diduga menyebar fitnah soal ijazah palsu beliau. Tapi seperti biasa, nama-namanya masih misteri. Seperti nilai UN-nya waktu SMA. Ya, Presiden ke-7 Joko Widodo kabarnya tengah mempersiapkan langkah hukum ya terhadap 4 orang yang dianggap menyebarkan tuduhan ijazah palsu. Kuasa hukum Jokowi yakni Yakub Hasibuan kalau tidak salah ya, menyatakan berkas dan bukti sudah 95% siap. Tinggal menunggu aba-aba dari sang klien. Dan di tengah spekulasi itu muncullah nama-nama ya. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa hingga sejumlah pengkritik vokal lainnya. Bahkan Roy Suryo sendiri sudah bicara tadi malam di iNews TV dengan gaya khasnya seperti biasa. Nah, inilah yang mau kita bahas ya, kita kupas dengan tawa getir. Apakah ini bentuk keadilan atau justru pengalihan? Apakah ini penegakan hukum atau pembungkaman kritik? Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng dan notifikasi. Satir tajam, kritik segar, logika waras hanya ada di sini. Jadi sahabat semua ya, kita akan coba melihat judul dari video kita siang hari ini. Jokowi akan laporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Siapa 4 sosok itu? Jadi kita akan lihat di kabar dari Detik News. Jokowi akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan. Kuasa hukum Jokowi yang mengatakan bahwa berkasnya sudah siap dalam tahap finalisasi. Ini sekitar itu mungkin bisa nambah bisa berkurang ya. Yang sudah dilengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya. Itu disampaikan Yakub Hasibuan di sebuah restoran di kawasan Menteng kemarin ya, Selasa. Yakub menerangkan bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa diantaranya sudah mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbaharui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum. Kami yakin, kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Jadi belum selesai ini, masih diproses walaupun sudah diungkapkan di publik. Namun sampai saat ini tim kuasa belum memberi informasi soal siapa saja 4 orang itu. Mereka masih menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan. Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya, katanya begitu ya. Namun persiapannya hampir rampung, sudah 95%. Kuasa hukum sudah melakukan analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan saksi-saksinya. Mungkin saksinya nanti ribuan. Kita kumpulkan data-data perbuatan yang dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Tentu itu sudah 95% siap katanya. Nah, masih kita tinjau, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut. Hak Bapak cuma di masa dekat ini mungkin yang akan kita tempuh pidana dulu. Katanya begitu ya. Dan tentu kalau kita melihat kabar-kabar di berbagai media mainstream, ya semua mengangkat berita tentang hal ini ya. Jokowi akan laporkan 4 orang terkait tuduhan jasa palsu. Jokowi bahkan laporkan 4 orang. Jokowi ya, judul-judulnya mirip-mirip ya, buntut tudingan ijazah palsu. Pengacara Jokowi akan laporkan dan seterusnya. Ini semuanya memberitakan, maka tentu harus mendapat perhatian yang cukup juga dari kita. Maka kita akan mencoba menganalisis nih, termasuk dengan acara talk show wawancaranya Roy Suryo, Rizal Fadila, sama Mustafa
Mustafa Lemon ya biasanya disebutnya gitu. Di iNews TV. Menarik juga ya. Nah, jadi kita akan coba analisa itu dari misteri ijazah Jokowi ke misteri 4 orang yang akan dituntutnya. Drama seru gelar-gelaran season final. Jadi akhirnya langkah hukum dijalankan juga ya oleh pihaknya Jokowi. Setelah bertahun-tahun ijazah itu dicari bak harta karun, kini muncul plot twist baru. Bukan ijazahnya yang muncul, tapi kuasa hukum Jokowi yang justru akan menghadirkan 4 orang ke hadapan hukum. Maksudnya mau dituntut gitu ya. Ibarat drama Korea ini, sudah masuk episode klimaks. Tapi sayangnya, alih-alih memperlihatkan dokumen ijazah yang dimaksud, yang disodorkan justru laporan polisi. Hebat ya, ini namanya strategi defensif yang ofensif. 4 orang itu katanya sudah siap dilaporkan. Siapa mereka? Yang nggak tahu, misterius. Tapi yang jelas, kita bisa menebak siapa yang paling sering disebut atau siapa yang paling sering menyebut-nyebut ijazah Jokowi. Dan sekarang ya mungkin sudah sama-sama bersiap juga ya. Jadi saudara sebangsa dan setanah air, bangsa ini memang unik. Di negara lain kalau orang dituduh ijazah palsu tinggal buka dokumen tuntas. Tapi di kita yang dibuka bukan ijazah, tapi laporan polisi. Rakyat cuma minta bukti, tapi yang datang malah bukti transfer kuasa hukum ke pengacara. Jadi daripada rakyat makin bingung, saya usul gini aja. Kalau ijazahnya asli, kenapa repot-repot gugatan? Tunjukin klarifikasi, edukasi, biar rakyat juga naik kelas. Minimal jadi lulusan S1 Pancasila dalam prakteknya. Kan begitu. Tapi kalau nggak mau buka, malah pilih lapor-laporan, ya rakyat juga berhak curiga. Ini mau buka ijazah atau mau buka ladang kriminalisasi? Dan akhirnya, drama ini bukan lagi soal ijazah lagi. Tapi soal siapa yang lebih siap ditelanjangi kebenarannya, si pengkritik atau si pemimpin. Lebih tepatnya sih mantan pemimpin. Gitu ya. Maka Pak Jokowi yang katanya sudah siap 95% gugat 4 orang yang diduga menyebar fitnah soal ijazah palsu itu. Seperti biasa namanya masih misterius. Tapi Roy Suryo tadi malam di iNews bilang, saya kayaknya masuk daftar deh. Ya. Dikatakan begitu oleh Roy Suryo. Bahkan dia juga kasih bonus. Mungkin ya yang lainnya ada Rismond, Dr. Tifa gitu. Apalagi Rismond Sianipar singkatannya RS gitu. Sama dengan Roy Suryo, RS juga. Maka luar biasa ya. Di negeri ini bisa jadi kita harus mencoba menelaah, bersabar. Tapi kita kupaslah satu-satu ya. Dari pengakuan Bang Roy sendiri. Roy Suryo seperti kita tahu dijuluki sebagai raja metadata, gitu ya, atau mungkin juga musuh abadi Jokowi. Bisa dikatakan lah, Bang Roy ini bukan cuma mantan Menpora, tapi menterinya data. Sejak dulu Roy selalu hadir dengan analisa foto, video, sampai capture caption Twitter demi menunjukkan kebenaran yang hakiki. Ketika ijazah palsu mencuat, saya kira kita juga semua melihat ya, Roy tak ketinggalan juga unjuk gigi, menantang, membongkar, dan siap pasang badan. Kenapa jadi potensial digugat? Ya karena memang Roy Suryo ini keras juga gitu bicaranya. Panggungnya ada di mana-mana. Dan memang juga terus-menerus mempersoalkan keabsahan dokumen milik Jokowi. Bukan cuma di satu video, tapi berjilid-jilid. Kalau kuasa hukum Jokowi mau cari yang paling konsisten dan ngotot, maka mungkin nama Roy Suryo memang ada di urutan paling atas. Tapi melaporkan Roy Suryo itu bisa juga menjadi pedang bermata dua. Ia bisa mengubah panggung hukum jadi show viral penuh data dan potongan video lengkap dengan filternya, dilihat dari metadata. Kemudian yang kedua yang sempat disinggung juga di acara itu ada nama Dr. Tifa yang seringkali menulis kritik tajam. Kalau Roy Suryo datang bawa data dan kode, ya Dr. Tifa datang bawa kalimat tajam dan menusuk. Bukan cuma menyampaikan keraguan, tapi juga menantang Jokowi dengan narasi. Kalau benar, kenapa takut buka ijazahnya?
Yang ketiga, Richmond Sianipar, si peneliti tangguh dari kalangan akademik. Namanya mungkin nggak segemerlap Rocky Gerung atau Said Didu. Tapi Richmond adalah sosok yang diam-diam menghimpun data, menelusuri arsip, dan menyuarakan bahwa ijazah Jokowi perlu diuji. Ya, kita kenal sebagai orang yang memegang dokumen dari sekolah hingga universitas dan rajin muncul di forum-forum publik sebagai saksi keraguan intelektual. Ya, melaporkan mereka memang bisa jadi strategi untuk menunjukkan ketegasan Jokowi. Iya kan? Tapi secara politis, ini seperti membakar semak di tengah musim kemarau. Bukannya padam, bisa-bisa jadi kobaran besar yang justru memperkuat narasi bahwa kalau ijazah itu asli, kenapa segitu banyaknya orang-orang yang harus dibungkam?